Ya, saudara, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Mahkamah Agung ini memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui hak uji material atau HUM. Dan penyelesaian sengketa HUM tersebut ini diselesaikan di Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan penyelesaian sengketa hak uji material tersebut, kita sudah bersama Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara yang mulia Profesor Dr. Julius. Selamat malam, Pak. Malam. Yang mulia, bisa dijelaskan kalau misalnya ini apa saja regulasi yang bisa diuji di hak uji material dan juga apa saja bentuk syaratnya, Pak? Semua peraturan perundang-undangan, prinsipnya di Indonesia ini bisa dilakukan uji materi. Tapi sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar bahwa untuk pengujian undang-undang dengan dasar pengujian konstitusi itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang itu bisa diajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Ya, bentuknya semua ya, peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Termasuk peraturan Mahkamah Agung sendiri bisa diajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Kalau melihat sistem kamar di Mahkamah Agung, sebenarnya uji materi ini menjadi tugas semua kamar sih. Karena kan substansi yang dikandung oleh setiap peraturan perundang-undangan itu berbeda. Idealnya kalau peraturan yang diuji di Mahkamah Agung itu mengandung aspek-aspek pidana, itu tentu Hakim Agung yang menyidangkannya hakim pidana. Itu kan akan lebih baik. Begitu juga dengan perkara bisnis misalnya atau perkara perdata biasa. Itu menurut saya akan lebih bagus kalau ditangani oleh hakim perdata. Jadi dalam sistem kamar semua menjadi tugas semua kamar. Tapi prakteknya yang saya tahu selama ini, selalu uji materi itu dilakukan oleh Kamar Tata Usaha Negara. Yang saya tahu sejak saya di Mahkamah Agung, hanya beberapa kali itu di dalam susunan tim uji materi itu diambil juga Hakim Agung dari Kamar Pidana dan Pidana yang pernah saya tahu. Yang sampai sekarang tetap menjadi tugas Kamar Tun. Tapi pembicaraan saya terakhir kemarin dengan Pak Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Sunarto, ke depan kita akan melakukan majelis lintas kamar supaya hasilnya bisa lebih baik. Perbedaan antara hak uji material di Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi ini seperti apa, Pak? Kalau tata cara, pola pemeriksaan, hukum acara mirip. Cuma yang berbeda hanya objeknya aja. Kalau Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, di bawah undang-undang kewenangan Mahkamah Agung. Baik. Terima kasih Yang Mulia Julius atas waktunya bersama Kompas TV. Sehat-sehat selalu, Pak. Nah, itu dia, saudara, Kamar Tata Usaha Negara merupakan garda terdepan untuk melakukan harmonisasi terhadap regulasi. Dan lewat hak uji material, Mahkamah Agung memastikan agar upaya penyelesaian sengketa ini tetap berpegang kepada kepastian hukum. Niko Anggriawan, Bima Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.